kita lanjut ya teman-teman ke soal 2B. Di sini investasi saham dengan metode ekuitas. Pada tanggal 5 April 2019, si PT PKN ini mengakuisisi PT STAN dengan nilai investasinya 315 juta. Nah, sedangkan ekuitas PT STAN per 31 Desember itu ada share capital sebesar 100 juta, kemudian ada saldo laba sebesar 300 juta. Nantinya selisih dari nilai investasi teridentifikasi akan dialokasikan ke paten dari PT STAN yang belum tercatat. Nah, paten tersebut diperkirakan masih dapat dimanfaatkan 5 tahun. Kemudian ini ada informasi tambahan, di tahun 2019 PT PKN ini membeli barang dagang dari PT STAN, nilai pembeliannya 200 juta, kemudian ini margin keuntungannya adalah 20% dari harga jualnya. Kemudian pada akhir tahun 2019, persediaan yang dibeli dari PT STAN ini masih tersisa 10%. Kemudian laba bersihnya dari PT PKN dan PT STAN pada tahun 2019 ada 200 juta dan 120 juta, kemudian dividen dari PT PKN adalah 120 juta, dan dividen dari PT STAN adalah 50 juta, di mana dividen ini diumumkan dan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2019. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai paten. Nah, tapi sebelum menentukan nilai paten, kita harus tahu dulu ekuitas di tanggal 5 April 2019. Karena ini akuisisinya terjadi di tengah-tengah periode, jadi nggak di awal periode. Jadi kita pakai cara ngerjainnya pakai interim acquisition. Gitu. Jadi kita catat dulu ekuitas dari PT STAN ini di awal tahun 2019 atau di akhir tahun 2018 adalah 400 juta dari share capitalnya 100 juta, kemudian retained earning-nya 300 juta. Jadi kita bisa ketemu ini ekuitasnya 400 juta. Kemudian dia harus ditambahin net income dari awal periode sampai dengan tanggal dia mengakuisisi. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 April 2019. Perhitungannya adalah ini, net income dari PT STAN yaitu 120 juta dikalikan dengan fraksi waktunya. Fraksi waktunya yaitu 3/12. 3/12 karena 3 itu dari Januari, Februari, Maret gitu kan. Karena dia di awal April udah akuisisi. Jadi fraksi waktunya 3/12. Ketemu 30 juta, kemudian di sini dividennya nggak mengurangi karena dividennya dibayarkan setelah si PT PKN ini mengakuisisi PT STAN. Jadi ini kan 22 Desember kan setelah tanggal 5 ya, tanggal 5 April. Jadi nggak mempengaruhi ekuitas pada tanggal 5 Aprilnya gitu. Kemudian kalau kita udah tahu ekuitas pada tanggal 5 April, kita bisa lihat nih excess value-nya. Di sini biaya perolehan investasinya 315 juta dari sini. Kemudian ekuitasnya 1 juta. Di sini adalah ekuitas tanggal 5 April dikalikan dengan persentase kepemilikan PT PKN atas PT STAN, yaitu 70% setelah segini. Nah, untuk mencari excess value atau patennya, kita kan caranya dengan biaya perolehan investasi dikurangi sama fair value net asset-nya ya. Karena di sini ekuitas, jadi kita kurangi sama ekuitas. Hasilnya adalah 14 juta. Karena di sini selisih ini akan dialokasikan seluruhnya ke paten, maka di sini patennya adalah 14 juta. Tuh. Ini undervalued ya patennya. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan pendapatan investasi di akhir tahun 2019. Pendapatan investasi atau income from PTS, PT STAN. Di sini kita cari dulu net income-nya. Net income-nya dari kapan sampai kapan? Jadi net income yang diakui adalah net income dari tanggal akuisisi sampai akhir periode. Jadi dari April sampai Desember itu di sana ada 9 bulan. Jadi fraksi waktunya adalah 9/12. Kemudian
net income-nya dari si PT Stan adalah 120 juta, jadi dikaliin 120 juta dikali 9/12 dari pas waktunya, dikali sama persentase kepemilikannya, yaitu 70%. Oke. Kemudian di sini ada unrealized profit. Di sini, ya, dari keterangan di paragraf kedua, di tahun 2019 itu PT PKN beli barang dari PT Stan. Si induk beli dari anak, berarti ini adalah transaksi yang upstream, ya kan? Nah, di sini berarti di net income-nya si S itu mengandung profit yang belum terrealisasi. Jadi cara ngitungnya adalah gini. 200 juta itu dari harga jualnya, karena kita mau cari profit, di sini profitnya adalah 20% dari harga jual, jadi 200 juta kali 20%. Nah, habis itu dikali dengan 10%. 10% apa? 10% itu ini, persediaan yang masih tersisa. Gitu. Persediaan yang masih tersisa, jadi perhitungannya adalah 2.800.000. Nah, unrealized profit ini akan mengurangi net income. Kemudian ada amortisasi paten. Di sini amortisasinya nilai patennya kan 14 juta. Terus ada masa manfaatnya 5 tahun. Jadi harus dibagi dengan 5, kemudian dikalikan dengan fraksi waktu di tahun 2019, yaitu 9/12. Hasilnya adalah 2.100.000. Amortisasi paten ini karena di undervalue juga akan mengurangi net income. Jadi kita bisa tahu net income from PT Stan-nya adalah 58.100.000. Oke, selanjutnya kita menentukan saldo akun investasi PT PKN di tanggal 31 Desember 2019. Di sini kita taruh dulu nih investasi pas awal banget, pas dia melakukan akuisisi pada tanggal 5 April, yaitu 315 juta. Ditulis 315 juta. Kemudian ada dividen dari PT Stan, di mana dividen nanti akan mengurangi saldo investasi dari PT PKN atas PT Stan ya. Dividen yang diberikan oleh PT Stan ini adalah 50 juta. 50 juta. Jadi untuk mengakui dividen yang PT PKN harus dikalikan dengan persentase kepemilikannya, yaitu 70%. Hasilnya ada dividen yang mengurangi, yaitu 35 juta. Kemudian ditambah dengan income from PT Stan, ini dari sini, dari perhitungan ini. Jadi kita bisa tahu nilai investment in PT Stan, saldo investasinya di akhir tahun 2019 adalah 338.100.000 rupiah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita diminta untuk membuat jurnal bagi PT PKN atas investasinya di PT Stan. Nih, karena dia metodenya ekuitas, untuk mencatat jurnal perolehan investasinya, kita pakai akun investment in PT Stan pada cash. Sejumlah nilai investasi atau biaya perolehan investasinya, yaitu 315 juta. Kemudian ada jurnal untuk mencatat penerimaan dividen. Karena dia metode ekuitas, maka ketika si PT PKN ini menerima dividen, maka akan mengurangi nilai investasinya di PT Stan. Jadi jurnalnya adalah cash pada investment in PT Stan sebesar 35 juta. Tadi 50 juta yaitu dividen yang dibagikan PT Stan dikalikan dengan persentase kepemilikannya 70%. Hasilnya adalah 35 juta rupiah. Kemudian yang ketiga harus mengakui jurnal penerimaan laba. Jurnal penerimaan laba ini nanti akan menambah income dari PT Stan yang otomatis juga akan menambah nilai investasi PT PKN di PT Stan. Jumlahnya adalah 63 juta dari sini nih. Dari income-nya, dari net income-nya PT Stan tahun 2019 yaitu 120 juta dikalikan dengan fraksi waktunya mulai dari si PT PKN ini mengakuisisi sampai dengan akhir tahun, baru kemudian dikalikan dengan 70%, yaitu persentase kepemilikannya. Dan dapat kemudian jurnal amortisasi paten.
Di sini patennya undervalued. Kalau undervalued nanti dia akan mengurangi income dari PT San yang mana akan mengurangi juga investment uh, atas PT San. Gitu. Jadi jurnalnya adalah income from PT San pada investment San. Jumlahnya adalah 2.100.000. Ini perhitungannya dari sini. Kemudian yang terakhir adalah jurnal eliminasi unrealized profit dari transaksi yang upstream tadi. Jadi unrealized profit ini berarti dia akan mengurangi income dari PT San-nya, juga akan mempengaruhi atau mengurangi investment di PT San. Sejumlah 2.800.000. Perhitungannya udah ada di atas. Oke, nah sekian soal 2B mengenai investasi saham dengan metode ekuitas. Untuk soal berikutnya akan dilanjutkan di video lain. Terima kasih.